Ustaz, tolong jelaskan bagaimana cara hijrah yang sesungguhnya. Hijrah itu mudah aja, ambil pakaian, pindah. Itu hijrah tempat. Hijrah yang sesungguhnya itu apa? Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah hijrah. Apa namanya? Biker hijrah. Itu kemarin masih bonceng cewek. Ini pacaran syariah, Bos. Boleh, nggak ada. Anak-anak muda, para bikers, anak-anak muda, kalau kalian betul-betul hijrah, ambil HP, buka, cari namanya, delete, buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi masih berteman-berteman, malam-malam masih bangun, yang tahajud ya. Ngapain kau bangunkan dia? Mak dia kan ada di dapur. Macam anak yatim piatu aja ya. Oleh sebab itu hijrah ini total. Hijrah yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha. Yang sebelum ini belum hijrah, akidahnya rusak, kemana-mana percaya batu cincin. Maka setelah itu dia buang itu semua. Dia sudah akidah Ahlus Sunnah. Yang selama ini masih percaya lagi, keris kecil dimasukkan ke dompet. Rupanya salah, patah, tertutup. Yang masih percaya lagi dengan macam-macam mantra-mantra, wangsit-wangsit. Suaminya nggak patuh, dikumpulkan rambut, tai telinga, tai hidung, tai segala tai dikumpul, dibakar, masuk kopi. Akhirnya suaminya minum. Suami pun patuh macam lembu cucuk hidung. Mas, adik mau pergi arisan, tolong pel lantai, masa anak-anak urus mandikan, ndak apa-apa. Kalau sampai kau buat lakimu seperti itu, neraka jahanam tempatmu, Bu. Karena kau sudah pakai dukun, pakai santet. Ustaz Somad nuduh perempuan aja. Oke, kita balik. Laki-laki pula yang menyantet perempuan. Saya Ustaz baru tahu bahwa saya ini sebenarnya suka sama dia karena dipelet suami saya. Taunya kapan? Setelah anak 5 lahir. Gara-gara siapa? Kalian juga yang salah. 5 tahun yang lalu ketika dia datang mau meminang baik-baik, Adinda nikah sama abang ya. Apa? Jelek miskin? Twih. Akhirnya air ludahmu diambil, dibawanya ke dukun, dijampi-jampi. Kau pun siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lena. Siang malam jadi kenangan. Mau makan mie ayam, nampak wajahnya terbayang. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Jangan lagi hijrah masalah akidah, hijrah ekonomi, beralihlah ke Bangkal Timtara Syariah. Kenapa Ustaz sebut itu? Kalian orang Kaltim, maka gunakan aset daerah yang syariah, maka beralihlah ke bank syariah supaya selamat daripada riba. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, betul-betul hijrah. Selama ini nggak sholat. Alhamdulillah suami saya sejak dengar ceramah Ustaz Somad sudah hijrah. Oh, sholatnya rajin sekarang Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat kok cuma hari Jumat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir. Minta ampun kepada Allah atas segala silap dan salah kita. Mudah-mudahan Allah menerima hijrah kita insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar? Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus yang gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk, lupa pakai autan. Mati. Bukan sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa?
Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat, ajak mereka ke jalan Allah, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhai Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwah? Mana semangat dakwah? Bangkitkan teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum sholat, ajak dia, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belum sholat? Terserah saya, mau sholat mau enggak, apa urusan kamu? Pak, dengan kasar gitulah Pak. Pergi sana. Besok datang lagi, Pak. Ayo ke masjid. Jangan ajak saya ke masjid. Kau belum lahir, aku udah lahir. Hari ketiga datang lagi, Pak. Ayo ke masjid. Jangan ajak saya. Nanti Bapak kalau mati kami campakkan ke sungai ya. Bapak ke masjid apa enggak? Iyalah, iyalah. 3 hari aja kena. Saya waktu kecil belum pernah diakikahkan. Akikah itu hari ke-7. Nggak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 nggak mampu, hari 21. 21 nggak mampu, nggak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sekarang umur Bapak berapa? 40 tahun. Belum akikah? Belum. Pulang dari sini beli kambing, masak, saya datang makan semua. Tapi akikah saja, jangan cukur rambut. Jangan ganti nama baru. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanur. Disangka yang di ayun cucunya, bapaknya. Akikah saja silakan. Boleh akikah setelah dewasa? Boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Apakah lebih utama mengakikahkan diri saya sendiri atau berkurban? Al-kurban lebih utama, karena akikahmu tanggung jawab bapakmu, bukan tanggung jawab dirimu, dan hukum akikah itu sunat muakkad, tidak wajib. Duitmu berapa? 2,5 juta, kurban saja. Duitmu berapa? 5 juta, 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah. Jangan hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung juga sama ente. Jangan diskon-diskon sama Allah, nanti di diskon Allah nafas ente setengah. Apa judul lagunya? Setengah nafasku pergi. TBC, asma. Pak Ustadz, maaf, masa lalu saya sangat buruk. Kelihatan dari tulisannya. Sekarang saya lagi memperbaiki, Pak Ustadz. Bagus. Tak ada orang yang tak pernah bersalah, saudaraku. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang pernah bersalah dan memperbaiki kesalahannya. Lagu Roma. Tapi terkadang masih kepikiran masa lalu dan membuat niat baik ngedown. Nah, bagaimana cara agar kita tidak berpikir ke masa lalu? Jangan terlampau melihat spion ke belakang sampai kau lupa ada harimau di depan. Jangan terlampau melihat masa lalu sampai kau lupa menatap masa depan. Kalau perlu kau buang spionnya, campakkan, nengok ke depan aja. Maka tatap masa depan, Allah mengampuni dosamu, kau bangkit bersemangat. Lalu kemudian Allah akan memberikan keridhaan. Jangan lupa berjamaah dengan jamaah majelis pengajian pada LNG maupun LNG Badak. Jangan sendirian, jangan pernah sendirian. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Kalau engkau berjamaah, insya Allah, maka jaga jamaah ini agar tetap istiqomah. Amin. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah akadnya 2. Pertama, mudharabah bagi hasil. Yang kedua, murabahah permodalan syariah. Oleh sebab itu keuntungannya itu berdasarkan keuntungan bersama. Contoh, kalau dia tidak pakai bank pribadi. Pak, pinjam uang Bapak 100 juta, mau apa? Saya mau ternak puyuh. Nanti kalau untung kita bagi, untung 150 juta, pulangkan modalnya 100, yang 50 dibagi 2, pulang 125, maka keuntungan 25 untuk bagi 2, 25 untuk yang modal, 25 untuk yang mengusahakan. Maka setelah engkau pinjami saudaramu 100 juta, doamu lebih khusyuk daripada sebelumnya. Begitu kau lihat mendung, takut puyuhnya mati, ya Allah, jangan sampai puyuh-puyuh itu mati. Karena kalau sampai puyuh itu mati, duitku hilang 100 juta. Itulah bedanya dengan konvensional. Ketika engkau tukang kredit konvensional, ini duit 100 juta, pakai, untung atau buntung, yang penting uangku pulang.
bunga 10%. Maka dalam ekonomi syariah ada akhlak, ada doa, ada harapan. Ketika kau pergi ke Jakarta, satu pesawat, bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Bontang. Sama dengan saya, sama. Bapak keahliannya apa? Saya ahli ternak burung. Boleh datang ke tempat saya untuk apa? Untuk pelatihan burung-burung puyuh. Maka diadakan pelatihan. Kenapa? Ada kepedulian. Karena engkau takut burungnya mati. Tiba-tiba pas diteliti, tidak ada satu puyuh pun bertelur. Kenapa? Rupanya sarang puyuh dekat airport. Puyuh stres. Mendengar pesawat tiap hari. Datang bapak pelatihan, ini puyuhnya tidak bertelur karena stres. Setiap dia mau berhubungan nafsunya hilang karena mendengar suara pesawat. Akhirnya dialihkan. Artinya apa? Hidupmu terus berpacu adrenalin untuk bekerja sama, tiap hari mendoakan, dan setiap ketemu kau bersalaman bertanya, Assalamualaikum adik-adik, sehat ya? Sehat ya? Sehat kan? Sehat? Kau tanya sehatnya tiap hari. Kenapa? Karena kalau sampai dia sakit mati duitmu nggak balik. Beda konvensional dengan syariah, ada adab, ada doa, ada pelatihan, ada perhatian, ada kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Jawabannya sudah ada di sini semua. Hebat panitia, luar biasa. Saya puji panitia ini kenapa? Foto saya dibuatnya besar-besar. Kadang-kadang di tempat lain sakit hati kita. Foto yang besar ketua, sekretaris, bendahara, direktur, bupati, wali kota. Foto kita kecil aja. Tapi di Bontang, masya Allah, foto direktur nggak ada, foto Pak Wali nggak ada, Pak Wakil Wali nggak ada, foto saya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu, iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki, coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6, ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu, dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah. Nanti keluarlah ente bawa kami. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, dek, ya, tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang bawa teh tadi? Saya nggak ngelihat Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Bisa Pak. Besok datang. Tengok jelas-jelas ya. Aku undang kau cucunya mau nengok keponakanku itu. Bodoh kali kau. Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Itu gimana? Bisa Pak, selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik, begitu dekat tak jadilah Pak. Udah, jangan kau ceritakan ke yang lain ya, nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa disedihkan? Alah, perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah, ini takdir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir.
Aku tahu rezekiku punyaku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana dek? Saya serahkan sama Allah aja. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Tak akan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Nah, oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang, indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Badak atau Badak LNG. Masjid Al-Kausar. Nah, terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok depan. Nah, itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Ditangkap ansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Badak. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Pak Kuah, nikah langsung. Terus kok jadi kami? Ya lama-lama mak kok cantik juga tengok. Aduh. Jika di Bontang sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, BSM, apakah kita masih boleh menabung di bank konvensional? Tidak ada alasan. Besok pulang dari kantor atau pas jam ambil cuti sebentar 1 jam, izin, ambil tarik, beralihlah ke bank Kaltentara Syariah. Takbir. Ustadz dikasih berapa sama bank Kaltentara? Tidak pernah jumpa, tidak pernah ada tegur sapa, tapi saya membawa spirit syariah kemana-mana pun saya selalu sampaikan itu. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, amalmu kalau mau tidak putus setelah kematian. Robah bank Kaltentara menjadi bank syariah. Takbir. Mengalir pahalanya Pak. Memangnya kau jadi bupati, wali kota, gubernur berapa lama? Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang nyoblos. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Habis itu pensiun, stroke, stres, mati. Apa yang kekal abadi? Tuh amalmu. Buatkan perda zakat, keluarkan orang dari konvensional, maka setelah kau mati macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dulu waktu kau punya jabatan disambut orang pakai baliho, disambut pakai umbul-umbul, dibukakan pintu. Sekarang menengok pun orang tak mau, akhirnya kau depresi, stres, batuk, mati. Sekarang banyak golongan yang mengaku dirinya yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masjidnya pun khusus untuk kelompoknya saja. Padahal di sampingnya ada masjid yang sudah lama dibangun masyarakat. Apakah benar Rasulullah mengajarkan cara beragama seperti ini? Tidak. Kita semua yang bersyahadat mengikut sunnah Rasulullah, kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini semuanya ahlu sunnah karena kita mengikut sunnah menutup aurat. Kita mengikut sunnah, kita sholat berjamaah. Kita mengikut sunnah. Adapun perkara yang remeh-temeh, sepele-sepele, jangan kelahi hanya masalah sepele. Kelahi masalah bulu. Yang sudah punya ada jenggot, lanjutkan jenggotmu panjang. Yang tak ada jenggot, beli itu obat. Jangan kelahi masalah bulu. Ini yang gak suka jenggot, ngejek yang jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing. Tentu yang berjenggot sakit hati. Aku berjenggot kambing, ya. Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini kan masalah sepele. Masalah Islam mengatur. Oleh sebab itu jangan kelahi. Kelahi hanya masalah kaki celana. Yang udah motong kaki celana, ya nggak apa-apa. Jangan disambung lagi ke bawah. Ini masalah khilafiyah. Jangan diajak yang udah motong. Aku nampaknya ente sejak hijrah ini bertambah tinggi nampaknya. Jadi dia sakit hati. Bagus dia potong kaki celana supaya tidak nginjak ayam. Tapi yang kaki tertutup begini, dia bilang nanti jumpa sama orang, dulu kita jumpa sama orang salaman. Sekarang dia neraka. Manjar rasaubahu khuyala. Kalau mata kakinya tertutup, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam As-Suyuti. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Atiyah Sakhar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Mafahim Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah.
Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah, masalah usolli, masalah enggak usolli fardhul asli. Yang satu enggak pakai usolli, akhirnya kelai. Antara usolli enggak usolli kelai. Yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka di Masjid Al-Kausar kelai? Gara-gara usolli. Untung kita enggak ke masjid. Mari kita jaga persatuan. Maka judulnya Masya Allah, ukhuwah Islamiyah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Persis, kita semua saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengatakan ternyata setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi ke-26, itu bukan saudara kita. Itu harus diajak masuk Islam lagi, umrah syahadat. Karena la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini nabi yang terakhir, Ahmad. Oh, jadi kalau namanya ada dalam Quran berarti dia nabi. Iya, berarti ada nabi yang ke-27. Siapa dia? Nasrullah. Ini dia. Iza ja'a, ada 27. Berarti ada nabi yang ke-28. Ini yang terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini dia. Nabi ke-28. Orang-orang yang nyeleneh ini jangan dilawan, kerjain aja. Ini Nabi ke-28. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti pengakuan Ustaz Somad dibontang. Nabi ke-28. Ini potong-potong video nih. Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Kertas terakhir, Pak Ustadz, kami sudah 8 tahun menikah, alhamdulillah, tapi belum diberikan anak. Na'udzubillah. Tolong minta didoakan agar cepat dikasih keturunan yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Tidak. Ustaz Somad, saya menikah sudah 8 tahun tidak punya anak, tapi terakhir sekarang punya anak. Kenapa? Rupanya diganggu jin. Masuk jin ke dalam perut rahim, sehingga sperma dengan sel ovum tidak pernah bertemu, dihalangi oleh jin. Kisah nyata teman kaya Polri. Akhirnya setelah diruqyah di Jalan Sumatera, Riau, Pekanbaru bersama Ustaz Saifullah, malu di Kalimantan cari ustaz-ustaz yang bisa ruqyah. Akhirnya jinnya pergi, kabur, akhirnya hamil. Sekarang punya anak. Malah sekarang batuk aja hamil sih. Betul, hamil. Oleh sebab itu maka sudah divonis tidak mungkin hamil Ibrahim. Itu istrimu tidak mungkin hamil Ibrahim. Kenapa? Aqimah, karena dia mandul. Siapa nama perempuan itu? Sarah. Sarah sudah divonis, semua perempuan berkata Sarah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka cabang, menikah dengan Hajar. Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Umur Ibrahim 86 tahun, lahirlah anak bernama Ismail. 13 tahun setelah itu umur Ismail 13, umur Ibrahim 99 tahun. Istri yang divonis mandul, mengandung. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat buka cabang. Ternyata toko lama laku juga. Makanya Bu, nanti kalau bapak ngomong, Mas, nampaknya papa harus buka cabang. Ingat, ternyata setelah 13 tahun Sarah juga mengandung Pak. Jadi gimana? Kita tunggu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu maka apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Kadang sakit hati saya Pak Ustaz, saya sudah nikah 8 tahun gak ada anak. Kawan saya nikah Januari, April punya anak. Di mana keadilan Allah Pak Ustaz? Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau munajat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud 8 rakaat, usolli sunnatal witir 3 rakaat, usolli sunnatal hajat. Hajat ingin punya anak, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bi surat Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bi jahi Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Karena kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah sakit, susah paham, maka dimudahkan Allah. Maka baca Yasin tiap malam. Bapak Ibu sholat tahajud usaha. Katanya minum jus apa itu, jus kacang hijau. Katanya makan korma. Saya tengok jamaah umroh beli korma muda. Beli korma muda. Saya nggak paham ini apa betul apa tidak. Lalu saya tanya sama yang
jual itu. Apa betul? Katanya, aku pun tak punya anak. Ternyata orang ini sugesti aja, ikut-ikutan. Teman saya lama tak punya anak, ambil cuti 1 bulan ke Kairo, makan minum, ngaji, makan minum, punya anak. Rupanya selama ini sperma terganggu oleh WhatsApp. Handphone masuk kantong, handphone, signalnya terganggu. Akhirnya sperma itu lemah, nggak kuat dia berenang. Makanya makan banyak, makan. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar, ada usaha, ada doa dan tawakal. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang saleh.